Pemirsa, selamat bergabung di channel saya. Hari ini saya akan mengulas tentang berita yang sedang viral tentang keluarga Kang Sule dengan Natali. Kita ulas balik ke belakang ya, dimana prediksi saya untuk Natali yang prediksi beberapa hari yang lalu ada simbol peti mati, yang artinya hubungan mereka ini memang sedang kritis, karena peti mati ini bisa diartikan hubungan yang bisa bercerai, hubungan yang bisa terpisah, dan lain sebagainya yang diartikan negatif. Kemudian di sini ada simbol ratu bawa pedang, yang artinya sebuah keputusan yang begitu menyakitkan dikarenakan adanya kekecewaan pada keluarga Kang Sule. Disebabkan karena Natali merasa kurang dihargai di keluarga Kang Sule ini. Jadi merasa kehadirannya nggak dianggap ya, dilambangkan ini. Jadi harapan Natali di keluarga Kang Sule ini bisa dihargai kehadirannya, yang dilambangkan menuang air di dalam cangkir ini. Ada rasa timbal balik. Kalau selama ini kan Natali sudah berkorban, sudah tulus mencintai keluarga Kang Sule full sepenuhnya, dari hapus tato, dari pindah keyakinan dan lain sebagainya, juga mengasihi anaknya Kang Sule, terutama dua anak Jan dengan Ferdi, begitu tulusnya, dan dia juga berharap kehadirannya juga minta dihargai seperti dia mengasihi keluarga Kang Sule yang dilambangkan seorang menuang air ini. Kemudian dari keluarga Kang Sule, maksudnya dari Kang Sulenya, kartu yang keluar seperti ini. Ada simbol ini, menara putus. Menara putus ini sama dengan artinya dengan peti mati. Nah, ini kedua kartu yang berbeda, tapi keluarnya kok sama. Di kartunya Natali yang keluar peti mati, di kartunya Kang Sule yang keluar menara putus. Yang artinya hubungan ini bisa berpisah kalau tidak segera diupayakan dengan baik ya. Jadi jangan terlalu lama untuk menyelesaikan perkara ini, apalagi perkaranya sudah melebar. Ada omnya yang berkomentar, dan komentarnya tentunya kurang bagus juga untuk keluarga Kang Sule karena melebar masalahnya ya. Bukan masalah antara Kang Sule dengan Natali, tapi masalah yang lainnya yang diungkap, dan itu juga kurang bagus. Kemudian di kartunya Kang Sule juga ada kartu ini yang melambangkan orang masa lalu yang akan hadir kembali di dalam permasalahan ini. Waktu itu yang saya tanyakan, apa yang diharapkan Kang Sule pada Natali, yaitu jangan menghadirkan kembali masa-masa lalu di dalam kehidupan saat ini. Dan sekarang ini juga sudah menyeruak kalau Natali pernah mengunggah percakapan Kang Sule dengan putrinya, Putri Delina, yang mengatakan bahwa almarhum Lina masih yang terbaik dalam kehidupan Kang Sule. Dan itu sudah diketahui oleh Natali. Apakah ini juga pemicunya? Bisa jadi, karena di sini muncul ya, muncul masa lalu yang bangkit kembali. Nah, ini muncul, gak bisa dibohongi. Jadi apapun itu yang ada kejadian yang dengan masa lalu Kang Sule menjadi sebab pemicu adanya permasalahan ini, salah satunya. Mungkin Natali ini juga kesel kan, karena itu merasa bukan yang terbaik dalam kehidupan Kang Sule untuk anak-anaknya, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin perhatiannya, mencurahkan segalanya untuk keluarga Kang Sule. Yang kita harus memahami, dan kita harus memahami kalau wanita itu berpikirnya lebih dominan dengan perasaan, bukan dengan akal sehat. Mungkin kalian yang tidak merasakan, wah orang sudah meninggal kok dicemburuin gitu ya. Tapi yang namanya wanita, seandainya hal itu terjadi pada kehidupan kalian, apa yang kalian lakukan? Apakah bisa segera berpikiran seperti itu? Enggak, butuh proses untuk menyadari hal itu. Jadi mungkin juga karena itu Natali kesel ya. Kemudian di sini karena masalah-masalah itu akhirnya Kang Sule menjadi capek, lelah karena masalah-masalah yang sudah lalu diungkit-ungkit kembali ini ya, yang dilambangkan wanita ini. Ada kelelahan, kecapean karena masa lalu yang dibangkitkan kembali. Tapi di kedua belah pihak muncul kartu ini, baik di kartunya Kang Sule maupun di kartunya Natali. Jadi
masih ada kesempatan untuk menjalin hubungan kembali. Akan tetapi harus segera diselesaikan permasalahan ini dengan baik. Mari kita bahas satu persatu ya, secara pikiran yang positif ya. Mungkin ya namanya seorang ayah berkomentar kepada anaknya, nggak mungkin bilang ibumu begini begitu, nggak mungkin. Pasti seorang ayah akan meleremkan hatinya anaknya. Mungkin dengan berkata seperti itu di komennya, Kak Sule berharap Putri Delina hatinya bisa damai, bisa ayem, karena bagaimanapun Kak Sule juga mengetahui kalau Putri Delina ini begitu sayang kepada ibundanya. Makanya dia hitungannya memberi komentar yang seperti itu kepada Putri Delina. Dan tentunya Kak Sule tidak punya maksud-maksud yang lainnya, misalnya untuk memojokkan Natali dan apa-apa, nggak punya waktu itu. Akan tetapi Natali mengetahuinya sendiri chattingannya tersebut. Jadinya masalahnya jadi melukai hatinya Natali ya. Seperti itulah. Jadi tidak ada kesengajaan dari Kang Sule untuk mengomentari dengan tujuan untuk memojokkan Natali, nggak ada. Jadi di sini kita harus positive thinking, tidak ada niatan dari Kang Sule untuk memojokkan Natali. Tapi kejadian ini mungkin sudah jadi kehendak alam karena Natali mengetahuinya sendiri ya. Kemudian dari kekerasan hati Sule, yang namanya karakter itu, apalagi karakter bawaan, tidak bisa diubah secara instan. Tidak bisa diubah dengan kamu harus begini terus besoknya berubah, tidak bisa. Sehari 2 hari tidak bisa diubah karena memang sudah bawaan dari lahir. Kalaupun bisa diubah, itu butuh proses yang panjang, butuh dari kesadaran dari seseorang tersebut. Kita akan tahu Sule ini orangnya keras, memang keras karena dibaca dari raut wajahnya sudah kelihatan. Dia bekerja keras, dia berani berantem kalau memang dia benar, berani mati semacam itu. Namun kekerasan hatinya ini membuat dia kurang bisa romantis pada sosok seorang wanita. Kurang bisa romantis, kurang bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya pada seorang wanita. Seorang wanita kan hatinya lembut, maunya dimanja, maunya dikasihi, maunya diperhatikan. Untuk Kang Sule ini sulit untuk mewujudkan seperti itu karena memang karakternya keras dan ini harus dipahami juga. Nah, terus Kang Sule ini kalau ngomong kadang-kadang menyakitkan kalau saya baca dari raut wajahnya. Jadi ceplos, tajam. Omongannya seperti itu. Mungkin dari omongan-omongannya seperti itu sangat menyakiti hati Natali ya. Tapi gimana ya, namanya karakter bawaan itu memang susah untuk diubah, Jadi kalau kita akan menikah dengan seseorang, kenali dulu karakternya seperti apa. Kemudian bisa nggak kita menoleransi? Kalau nggak bisa ya sudah, jangan diteruskan. Maksudnya jangan diteruskan ke arah pernikahan. Seperti halnya Kang Sule ini, karakternya sangat keras sekali. Namun Kang Sule ini jangan khawatir kalau menikah dengan Kang Sule, jangan khawatir nggak bisa makan karena Kang Sule ini bekerja keras. Dia akan mengupayakan sedemikian rupa untuk bisa menafkahi rumah tangganya. Jangan khawatir kalau masalah materi, dia akan berusaha segigi mungkin untuk menghidupi keluarganya. Yang namanya manusia selalu ada plus minusnya, demikian juga untuk Kang Sule. Yang pertama, dia memang keras kepala orangnya, tidak bisa romantis, kalau bicara juga mungkin tajam, ceplas-ceplos. Tapi di sisi lainnya dia bekerja keras dan dia bertanggung jawab pada keluarganya. Jadi ini juga harus dipahami Natali. Dan kemudian juga waktu Kang Sule mengomentari Putri Delina, tidak ada maksud apapun untuk memojokkan Natali. Karena bagaimanapun seorang ayah juga harus mensupport apa yang dipikirkan anaknya. Apalagi ini berhubungan dengan ibu dari anaknya. Kang Sule nggak mungkin bicara, ibumu itu seperti ini, dulunya gini-gini, nggak mungkin menjelekkan seorang ibu di depan anaknya, apalagi mengetahui kalau anaknya begitu mengasihi ibunya. Jadi di sini sebenarnya permasalahan Natali dan Sule ini permasalahan sepele. Bukan karena KDRT, juga bukan karena perselingkuhan. Tapi ini butuh pengertian yang dalam kedua belah pihak. Kemudian Kang Sule juga harus menyadari posisi Natali. Natali ini masih umur berapa? Juga belum pernah menikah. Begitu menikah, langsung harus mengayomi 4 anak.
Tentunya bukan hal mudah. Tapi hargailah perjuangan Natali untuk itu. Ya, hargailah. Demikian juga untuk anak-anaknya Kang Sule. Hargai kehadiran ibu sambungnya dengan menyembunyikan perasaannya, sayangnya kepada almarhum Lina di depan Natali. Karena bagaimanapun tidak ada seorang istri yang mau diduakan dalam hal apapun. Sekalipun diduakan dengan seseorang yang sudah meninggal, nggak ada yang mau. Karena yang namanya wanita itu yang lebih dominan itu perasaannya daripada akal sehatnya. Jadi untuk bernalar dengan akal sehat, wanita itu lebih lama untuk prosesnya, nggak kayak laki-laki. Seketika itu begitu ada masalah, dia lebih berpikir ke akal sehat. Kalau wanita enggak, ditimbang-timbang dulu bagaimana ya nanti ini, apakah ini melukai perasaannya, nanti kalau saya tinggal bagaimana. Seperti itu, lebih dominan menjaga perasaannya daripada akal sehatnya. Lebih banyak ibanya, halus dan lain sebagainya. Itulah perasaan wanita. Jadi nggak bisa disalahin Natali misalnya, wah kok cemburu sama seseorang yang sudah meninggal. Coba hal itu terjadi pada kalian, apakah kalian bisa menerima dalam waktu seketika? Nggak bisa, butuh proses untuk menerimanya itu. Jadi itu juga harus diperhatikan keluarga Kang Sule dalam menyikapi dengan Natali, hubungannya dengan Natali. Hargailah perjuangan ibu sambung yang sudah berkorban sedemikian rupa dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di dalam keluarga Kang Sule. Toh nyatanya kedua adiknya Ferdi sama Zan begitu dekat dengan Natali. Anak kecil itu nggak bisa dibohongi perasaannya. Kalau dia nggak suka, ya nggak suka. Tapi kalau dia suka, dia akan lengket terus. Jadi apa yang diberikan Natali kepada keluarga Kang Sule bisa dilihat dari kedekatan kedua anak ini. Kalau Natalinya setengah-setengah, tentunya anak kecil juga nggak akan mau dekat ya toh. Tapi kalau sudah full power, full memberi kasih sayangnya, anak itu akan bisa lengket kepada Natali. Kemudian dari pihak Natali juga jangan terlalu ikut campur. Sekalipun sudah mengetahui permasalahan Natali dengan Kang Sule, tolonglah Oma dengan omnya jangan terlalu bicara, jangan terlalu banyak bicara di media sosial. Ini akan semakin memperkeruh suasana, memperkeruh keadaan ya toh. Apalagi kayaknya sudah melebar masalah ini yang itulah. Jadi semakin sulit untuk disatukan, padahal masalahnya sepele, hanya butuh saling pengertian antara Kang Sule dengan Natali. Karena di sini nggak ada KDRT, juga nggak ada perselingkuhan, hanya sifat karakternya yang perlu dibenahi. Ini yang diharapkan oleh Natali sebenarnya. Tapi Natali juga harus memahami kalau Kang Sule itu memang nggak bisa mewujudkan, maksudnya menunjukkan rasa kasih sayang dalam sebuah perbuatan, misalnya merayu atau memanjain, nggak bisa karena Kang Sule memang wataknya keras. Jadi ini harus dipahami ya. Tapi untuk Kang Sule, kalau sudah mengerti kondisinya, karakternya seperti ini, cobalah untuk melumerkan kekerasannya, belajar untuk memanjakan istrinya, belajar untuk bermesraan dengan istrinya dan lain sebagainya. Ya, harapan saya seperti itu ya. Semoga saja kartu ini bisa diwujudkan. Karena di sini masih ada waktu. Menurut pemberitaan, perkara perceraian ini akan dilakukan, gugatan cerai ini akan dilakukan oleh Natali setelah hari puasa, setelah hari raya kalau nggak salah ya. Karena untuk menghargai bulan yang bagus ini, bulan puasa ini. Jadi masih ada waktu Kang Sule untuk memediasi, mendekatkan diri kepada Natali. Kalau memang Kang Sule masih menyayangi dan mencintai Natali. Saya rasa kalau mereka berdua ini mau menurunkan egonya, mau saling pengertian, kedepannya akan bagus kok rumah tangganya. Akan bagus rumah tangganya. Sekarang akan saya prediksi, saran apakah dari semesta, baik untuk Kang Sule maupun untuk Natali dalam hal ini, berceraikah atau menjalin sebuah kedekatan kembali? Baiklah, ini saya pajak dulu. Yang pertama ini untuk Kang Sule ya. Semoga ini bisa membantu untuk merencanakan sesuatu dalam hubungannya dengan Natali. Satu. Nah, ini yang dikehendaki Natali. Toleransi, saling pengertian, menghargai kehadirannya.
saran semesta pada Kang Sule seperti itu loh ya. Ini saran semesta, bukan saran saya loh ya. Jadi Kang Sule harus bisa untuk sedikit mengubah karakternya. Kalau kemarin-kemarin karakternya begitu keras, cobalah sekarang ini dilumerkan karakternya, karena karakter yang keras itu juga nggak bagus ditempatkan pada keluarganya. Kemudian kartu yang kedua untuk Kang Sule, sarannya seperti apa ini? Tidak boleh capek, tidak boleh lelah ya dalam menghadapi istrinya. Harus sabar. Kartu yang nomor 3 ini, kemenangan untuk mencapai rumah tangga yang lebih baik, seperti itu. Kartu yang nomor 4 ini, ada simbol laki-laki yang dikelilingi pedang. Sarannya, Kang Sule harus berani melangkah, mengambil sikap segera dalam mengatasi permasalahan ini. Jangan diam saja. Ya, ini ya. Kartu yang nomor 5 ini. Di sini Kang Sule nggak boleh bingung dalam menentukan sikap. Nah, ini saran dari semesta. Jadi semesta pun menghendaki kalau mereka berdua ini bisa baikan kembali. Tidak ada kartu yang menunjukkan kalau mereka diharapkan untuk berpisah. Malah semesta mengharapkan Kang Sule ini bisa lebih sabar, lebih toleransi, lebih menghargai istrinya dibanding sebelumnya. Dan jangan mudah lelah dalam menghadapi sebuah masalah di keluarganya. Jadi harus sabar, nggak boleh gampang emosi, nggak boleh marah-marah. Karena yang namanya keluarga tentunya mempunyai banyak masalah dan itu harus diselesaikan dengan sabar ya. Kemudian di sini hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam rumah tangga. Untuk menyelesaikan masalah butuh kesabaran. Kemudian di sini Kang Sule harus berani melangkah, jangan diam saja dalam menghadapi permasalahan ini. Berani melangkah dan jangan bimbang dalam mengambil keputusan. Nah, segeralah datangi Natali, jemput Natali. Entah salah, entah benar, Kang Sule harus gimana caranya Natali bisa balik kembali. Seperti itu ya. Ini sarannya semesta seperti itu. Karena kita juga tahu kalau Natali perjuangannya pada keluarga Kang Sule juga luar biasa pengorbanannya. Kemudian saran semesta untuk Natali seperti apa? Sarannya seperti apa untuk Natali? 1. Nah, masa lalu sudah kuburlah masa lalu, jangan dibangkitkan lagi. Masa lalu ini kembali lagi loh ya. Waktu saya memprediksi katanya Kang Sule, harapan Kang Sule untuk Natali ini seperti apa? Jangan membangunkan kembali masa lalu. Di sini juga keluar saran dari semesta, Natali ini jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Masa lalu sudah berlalu. Entah itu masa lalu dengan DM yang mesra itu, entah itu masa lalu Kang Sule dengan almarhum Teh Lina dan lain sebagainya, lebih baik dikubur saja. Jangan bangkitkan kembali masa lalu yang sudah lalu. Sekarang menatap ke depan saja. Ini ya yang disarankan semesta untuk Natali seperti itu. Kemudian kartu yang nomor 2 ini. Natali sebenarnya bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi kalau selama ini Natali merasa tidak dihargai, sebenarnya Natali ini bisa mewujudkan apa yang diharapkan dalam rumah tangganya Sule. Natali ini orangnya pintar, cerdas. Jadi dia bisa melakukan apapun untuk mengubah dari kondisi yang terburuk menjadi kondisi yang baik dalam rumah tangga Kang Sule. Ini ya, punya kemampuan lakukan itu. Kemudian kartu yang nomor 3 ini. Sudah harus tegas melangkah, karena di sini kan Natali sudah memutuskan menikah. Jadi segala apapun resikonya dalam pernikahan itu cobalah untuk dimengerti terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan ya ini ya. Kemudian kartu yang nomor 4 ini, pertengkaran, harus bisa menahan diri dari sebuah pertengkaran. Kartu yang nomor 5 ini, harus saling mengasihi dan jangan terlalu memasukkan orang ketiga dalam problema rumah tangga. Ini disarankan oleh semesta loh ya. Lambang 2 anak ini ibaratnya Kang Sule dengan Natali. Lambang orang gede ini adalah orang ketiga yang mungkin dicurhati Natali dan menjadi
memperkeruh suasana kondisi saat ini. Jadi Natalie jangan terlalu suka bercerita kepada orang ketika terhadap masalah rumah tangganya. Jadi ini saran-saran untuk semesta pada Natalie. Ini ya, disarankan untuk tidak terlalu memikirkan masa lalu Kang Sule, karena masa lalu itu sudah berlalu. Jadi harus ditutup, baik masa lalu tentang Herlina maupun tentang perempuan-perempuan di sekeliling Kang Sule sebelum menikah dengan Natalie. Harus dikubur, jangan dibangunkan lagi permasalahan ini. Kemudian di sini maksudnya Natalie mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Jadi Natalie ini sekalipun sebenarnya saat ini dalam kondisi terpuruk dikarenakan merasa tidak dihargai, sebenarnya dia bisa mewujudkan itu, mempunyai kemampuan untuk mewujudkan itu. Dan lakukanlah, jangan menyerah, maksudnya seperti itu. Segeralah untuk melangkah dengan tegas. Kemudian Natalie juga harus bisa mengerem. Misalnya kalau Kang Sule ini kan keras orangnya, marah-marah kadang-kadang, kalau bicara juga tajam. Dan itu jangan ditanggapi dengan terlalu berlebihan, terlalu serius, karena memang karakternya Kang Sule itu seperti itu. Kalau ditanggapi nanti sakit sendiri, ya. Sakit sendiri. Jadi kalau sebelum menikah juga harus mengerti karakter suaminya karakter suaminya nanti seperti apa. Kang Sule ini sudah keras, dari raut-raut wajahnya sudah kelihatan. Kang Sule ini kalau ada masalah bisa memendam, tapi kalau sudah duer, aduh, kayak gunung meletus, menakutkan ya. Jadi harus bisa mengerti karakter suaminya. Kemudian di sini Natalie dianjurkan untuk tidak menceritakan kejadian dalam rumah tangganya pada pihak ketiga. Maksudnya tidak menghadirkan pihak ketiga dalam rumah tangganya. Jadi sementara waktu kalau ada masalah dirasakan sendiri dulu, karena kalau sudah ada campur tangan orang ketiga yang terjadi malah runyam masalah tersebut. Yang tadinya mungkin ada peluang baikan berhubung ada pihak ketiga yang nimbrung dalam permasalahannya, akhirnya menjadi benang ruwet. Jadi sebenarnya saran-saran dari semesta ini melambangkan, menunjukkan kalau semesta ini masih menghendaki mereka berdua ini menjalin sebuah hubungan suami istri. Ya, jadi saran-saran ini menunjukkan kalau semesta masih menghendaki Kang Sule dengan Natalie ini menjalin sebuah hubungan suami istri. Karena sarannya tidak ada satupun yang menunjukkan kalau mereka ini dikehendaki berpisah. Tapi mereka ini dikehendaki untuk mengubah karakternya, mengubah sifatnya, mengubah kebiasaannya, agar rumah tangganya menjadi ayam tentram. Ya. Demikian saja teman-teman prediksi untuk keluarga Kang Sule. Harapan saya semoga baik Kang Sule maupun Natalie bisa sampaikan kembali, bisa introspeksi diri dan selalu mengedepankan pikiran yang positif thinking, karena kalau terlalu pikiran negatif yang terjadi masalah akan semakin mendekat. Tapi kalau pikiran positif thinking, keadaan menjadi agak lapang dalam kehidupan kita sehari-hari. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.